Saya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa Latsar BDK Pekanbaru, Angkatan Ketiga, tahun anggaran 2021. Perkenalkan, nama saya Rudianto, dan teman saya ini bernama Yonatan Togar Napitulu. Nah, di sini kami akan membahas tentang penerapan sistem aneka di instansi, yaitu terkait instansi antara DJBC sama DJP, DJP DGP, DGPB, DJKN, dan instansi di Kemenkeu lah pokoknya. di Kementerian Keuangan. Nah, kita mau ngambil apa nih terkait instansi yang mau kita bicarakan terkait dengan penerapan sistem aneka? Kalau menurut aku sih enaknya kita ambil, kebetulan kan aku di DJBC, jadi kita ambil yang di DJBC aja lah. Jadi biar aku juga tahu masalah, bisa aku kasih tahu apa masalah yang ada di kantor aku. Oh, menarik sih Kalau kalau misalkan kita ngambil ini. kalau menurutku langsung aja kali ya kita masalah di kantor ya. Kalau yang dari keperhatiin ya. Kita mau ngambilnya tentang apa dulu nih? Tentang aneka. Aneka itu kan ada Oh apa? iya, Listras anekanya kita terkait ngambil nilai mutu aja kali. komitmen mutu kita Komitmen ngambilnya ya. mutu aja kita ambil. Oke, Soalnya oke. mau ngomongin tentang pelayanan juga sih yang aku lihat di kantor aku. Nah, gimana tuh pelayanannya? Tentang apa pelayanan? Jadi gini, kalau sekarang kan lagi masa-masanya COVID ya. Terus untuk COVID ini kan perlu ada penyesuaian dong. Penyesuaian baik dari kita sebagai pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, sama dari masyarakat sebagai pengguna kebijakan yang kita buatkan. Nah, adanya pembatasan-pembatasan mulai dari batas untuk bertemu, jadi menyesuaikan kita untuk rapat segala macam. Tapi itu juga bukan jadi alasan kita supaya tidak melakukan koordinasi dengan masyarakat. Kita bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk apa istilahnya, berkomunikasi dengan masyarakat, mengadakan rapat dengan masyarakat. Penyesuaian, nah itu kan kita lakukan karena ada penyesuaian terhadap kondisi sekarang, baik dari pemerintah atau dari masyarakat. Nah yang aku melihat sekarang itu kalau permasalahan di masyarakat, permasalahan di kantorku itu kayak masyarakat relatif susah untuk berkomunikasi mengenai kebijakan. Jadi kayak masyarakat ini belum paham tentang suatu kebijakan, terus dia susah untuk nanya ke kita sebagai pembuat kebijakan gimana sih kebijakan ini perlakuannya terhadap kegiatan masyarakat itu Penerapan gimana. peraturannya berarti ya gitu ya. Kurang lebih tentang peraturan lah kalau kita bahas secara Berarti simpel. terkait konsultasi masyarakat ke instansi DJBC DBC, berarti ya. ya benar-benar. Uh, Terutama kan di DJBC ini mungkin di instansi-instansi eselon 1 setara itu juga peraturannya kan berubah secara cepat ya. Nah, karena mungkin terlalu cepat, jadi masyarakat juga kurang, pengguna kebijakan juga kurang aware tentang perubahan-perubahan tersebut. Jadi mereka nggak update dan ngebuat bisnis mereka mungkin relatif lebih susah. Gitu. Terus selain itu, karena susahnya untuk konsultasi, itu juga disebabkan menurut aku sih, khususnya di kantorku, di Kanwil BC Kepri, itu belum ada kayak satu seksi khusus yang memang ngebahas tentang ini loh kalau misalnya pengguna jasa mau konsultasi, ini yang ngurusin. Nah itu nggak ada, jadi kayak dia cuma datang ke BC, siapa yang ada di situ, siapa yang menjawab. Datang siapa yang lagi bertugas, siapa yang menjawab. Jadi bisa jadi kayak hari ini dia datang, dia ketemu A, informasi dikasih A. Terus besok dia datang, ketemu B, informasi dikasih B. Nah, untung kalau misalnya informasi A sama B ini sama. Nah, kalau beda gimana? Terus, Berarti itu terkait tanggung jawab dan integrasi informasi juga berarti ya. ya benar banget. Kita kan sebagai pembuat kebijakan harusnya seyogianya semuanya satu pendapat lah kan. Tapi ya nggak bisa dibilang itu juga sebagai tolak ukur.
gitu. Terus yang menurut aku juga masalah itu antar pegawai itu diskusinya melalui WhatsApp group biasanya kan. Mungkin di instansi kamu juga melalui WhatsApp group. Nah, WhatsApp group itu kan ada pembatasan orang kan. Terus kalau misalnya chatnya udah terlalu banyak, chatnya bisa naik, bisa tenggelam lah istilahnya. Yang menyebabkan penjelasan yang lama itu bisa ulang terus, jadi nggak efektif, nggak efisien. Nah, kalau menurut aku sejauh ini masalah di kantorku tuh gitu sih. Kita mau ngebahas konsultasi pelayanan ya. Konsultasi pelayanan pokoknya, terus tentang tanggung jawab pegawai ini untuk memberikan informasi. Nah, itu menarik tuh, apalagi di saat sekarang itu kan COVID gitu ya. Jadi kan semua itu kan diarahkan online sekarang. Jadi kalau untuk tatap muka langsung itu kayak susah gitu. Kadang ada beberapa kantor yang tutup juga kadang gitu kan, apalagi ada yang banyak kena yang kayak lagi COVID gitu, banyak di sana gitu ya. Terus ada lagi yang tiba-tiba kepikiran nih, gini, jadi kalau misalnya ada masalah nih si pengguna jasanya punya masalah, tapi masalahnya itu di luar jam kerja kantor. Nah, kalau sejauh ini sih pelayanannya menurut aku pribadi agak kurang ya. Maksudnya bukan kurang juga sih, kita udah ngasih yang terbaik, tapi mungkin relatif lebih kurang lah dibanding sama perusahaan lain atau segala macam. Karena setahu aku apalagi kita ASN gitu ya. ASN kan pulang jam 5 gitu. Nah, begitu jam 5 teng ya relatif udah kerjaan kelar kan. Tapi pelayanan pun berhenti gitu kan. Pelayanan berhenti. Nah, ada juga kan masalah perusahaan-perusahaan yang 24 jam kan. Itu sih cuma ngebanding doang. Kalau misalkan terkait pelayanan yang tadi konsultasi itu, berarti cuma melalui WA aja sekarang atau ada aplikasi tertentu? Itu kalau di Kanwil itu di tempat aku kerja itu WA itu yang aku tahu cuma internal kita cuma ada WA. Tapi kalau misalnya dari luar, dari pengguna jasa, kita mau nanya, setahu aku sejauh ini selama aku jadi CPNS di sini itu juga masih jadi kayak ada satu kontak number. Nah, kalau ada mau nanya apa-apa nih pengguna jasanya kontak ke situ melalui WhatsApp juga. Melalui WhatsApp. Oke. Begitu aja sih masalah kalau yang sejauh ini aku lihat di kantor. Kalau misalkan perusahaan pembandingnya, kita ngambilnya itu perusahaan apa sekarang? Kalau terkait pelayanan itu, kita kan otomatis yang pelayanan terbaik biasa kan dari bank biasanya. Iya. Pelayanan bank itu kan biasa prima gitu kan. Iya. Kita kalau ke bank itu pasti kayak wah senang gitu kan, disambut baik dan lain-lainnya juga. Gitu. Benar. Nah, di sini aku juga mau bahas tentang benchmarking itu tentang perusahaan Bank BCA. Nah, Bank BCA ini kan Bank BCA ini kan kalau terkait pelayanan kan termasuk yang terbaik gitu. Nggak cuma di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara gitu ya. Nah, terkait permasalahan yang kamu sampaikan tadi, di sini tuh ada program BCA yang tuh kayak menarik gitu menurut aku. Yaitu namanya program itu tentang Halo BCA gitu. Nah, Halo BCA ini itu tuh terkait konsultasi antara nasabah ke pihak bank gitu. Jadi ada beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya ini menurut aku itu kayak solusi gitu dari permasalahan yang kamu sampaikan tadi gitu. Yang pertama itu terkait pelayanannya. Pelayanan yang di Halo BCA ini cepat gitu. Cepat dan dia itu 24 jam gitu bisa kita hubungi. Jadi kan ada call center ya. Kita bisa telepon tuh atau menghubungi dengan berbagai cara juga gitu. Dan itu tuh 24 jam. Selama 7 hari. 24 jam selama 7 hari gitu. Berarti untuk konsultasi nasabah kepada perusahaan bank itu terkait banyak hal itu dilayani terus gitu. Jadi nggak ada kata nggak bisa dilayani gitu, kepada nasabahnya. Berarti kan menarik tuh setiap nasabahnya ada masalah, lagi ada masalah atau butuh bantuan, dia langsung telepon aja gitu
terkait bantuannya itu, jadi langsung dilayani. Dan yang kedua, Halo BCA ini tuh bisa dihubungi dengan berbagai cara gitu. Bisa melalui WhatsApp, telepon, chat, hingga berbagai media sosial gitu. Misalkan kayak di Facebook juga ada. Dan Apalagi dia kalau misalkan orang-orang tua gitu kan sekarang kalau media sosial kan Facebook gitu ya, 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 aktif ya. di Facebook gitu. Nah, itu tuh di sana tuh juga ada gitu terkait dengan Halo BCA untuk konsultasinya. Terus yang ketiga, itu layanannya itu lengkap gitu. Jadi kita bisa berkeluh kesah di sana juga bisa memberikan pesan-pesan nantinya terkait pelayanan yang diberikan gitu. Misalkan nih kita kan baru ke BCA jadi kan tentang menanyakan suatu produk belum jelas nih. Kita bisa menanyakan produknya lagi di Halo BCA ini. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, apa kita ini kan kita tahu bahwa lagi COVID juga gitu kan. Benar. Nah, lagi COVID ini kita diusahakan itu semua itu bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, perusahaan BCA itu tuh salah satu upaya yang dilakukannya itu supaya ada mendorong nasabah untuk mengoptimalkan pengguna digital banking melalui rumah itu dia mengeluarkan Halo BCA ini gitu. Jadi buka rekening pun bisa di Halo BCA. Oh, jadi nggak perlu ke bank lagi nggak gitu. perlu ke bank lagi gitu. Jadi Lengkap udah berarti. serba digital gitu. Ya, ya, ya. Itu menarik sih menurut aku. Wah, lengkap banget berarti ya. Itu bisa kita jadi itu aja berarti benchmark kita ya. Nah, kalau itu bisa kita terapkan, kalau misalnya kalau aku bayangin nih kalau itu bisa kita terapkan di kantor aku, pasti layanan kantor tuh relatif pasti bakal meningkat sih. Kalau ada kan misalnya aplikasi di mana aplikasinya bisa melayani masyarakat, setiap ada pertanyaan masyarakat 24 jam 7 hari 7 selalu hari gitu. selalu Itu kayak menarik gitu ya. selalu dikasih solusi atas masalah masyarakat tersebut, kan pasti akan meningkatkan pelayanan Kepuasan nasabah gitu ya. Terkait dengan kepuasan pengguna jasa. pemangku pengguna jasa atau pemangku kepentingan. Iya. Ya semoga itu bisa diterapkan di kantorku dan juga mungkin di kantor-kantor lain ya, supaya pelayanan yang diberikan Kemenq satu menjadi lebih baik. menjadi lebih baik lagi. Mungkin segitu aja sih itu hasil yang kita harapkan. Oke, sekian hasil diskusi kami terkait Aneka yang bisa diterapkan di instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.